Butuh 3 bulan bagi Ye Chen untuk menembus lantai bawah tanah kelima yang dijaga oleh hukum penjaga angin. Butuh 1 tahun bagi Ye Chen untuk menembus lantai bawah tanah keenam yang dijaga oleh hukum penjaga racun. Butuh 5 tahun bagi Ye Chen untuk menerobos lantai 7 ruang bawah tanah yang dijaga oleh penjaga Law of Bones. Ketika dia mencapai lantai bawah tanah ke-8, Ye Chen akhirnya terjebak. Meskipun jumlah penjaga hukum berkurang semakin jauh Anda turun, dan biasanya situasi 1 lawan 1, tetapi penjaga hukum di lantai 8 bawah tanah adalah penjaga hukum bayangan, dan bahkan 1 lawan 1, itu sulit bagi Ye Chen untuk mengalahkan lawan. Penjaga hukum bayangan adalah bayangan. Bayangan ini bisa ilusi dan tidak bisa terkena serangan apapun, atau bisa jadi entitas yang melepaskan serangan sengit. Jika Anda ingin mengalahkan penjaga hukum bayangan, Anda harus menyerang saat lawan dalam keadaan fisik, jika tidak, akan sia-sia menyerang 10 kali lebih kuat. Menghadapi penjaga hukum bayangan yang muncul dan menghilang, Ye Chen tidak berani ceroboh, dan berada dalam kondisi paling berhati-hati sepanjang waktu. Tekanan ekstrim berubah menjadi kekuatan ekstrim, ditambah dengan banyak kristalisasi kekuatan ilahi di tubuhnya. Kultivasi Ye Chen akhirnya menembus ke tingkat setengah dewa, dan roh primordial Dao bela diri menjadi roh primordial Dao bela diri emas semu, dengan sentuhan emas, menerobos pada saat itu, Ye Chen jelas menyadari bahwa persepsi dan reaksinya telah meningkat pesat, dan penjaga hukum bayangan yang awalnya menjulang tidak lagi begitu sulit dipahami, seolah-olah dia bisa mengendalikan setiap gerakan lawan. Bunga pedang menyala di kehampaan, dan Ye Chen menusuk tenggorokan hukum penjaga bayangan dengan pedang. Ini sangat misterius, layak menjadi roh primordial kuasa Golden Martial Dao. Mata Ye Chen berbinar. Pada saat ini, dia tidak hanya meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan, tetapi juga mencapai batas dalam persepsi dan reaksi. Hit membunuh, sebelum berubah menjadi, tidak ada kesempatan seperti itu sama sekali. Juga tidak bisa menangkap kesempatan ini. Setelah menjadi setengah dewa, penjaga hukum bayangan bukan lagi lawan Ye Chen. Segera, Ye Chen melewati lantai bawah tanah ke-8. Segera setelah itu, 9 lantai bawah tanah, 10 lantai bawah tanah, dan 11 lantai bawah tanah. 12 lantai di bawah tanah. Ye Chen bergegas ke lantai 13 ruang bawah tanah dalam satu nafas. Menjaga lantai 13 ruang bawah tanah adalah penjaga hukum kegelapan. Hukum kegelapan adalah salah satu hukum tertinggi, dan tidak sebanding dengan hukum yang kuat. Saat ini, ada lebih dari selusin makhluk kosmik yang terperangkap di lapisan ini. Ada makhluk tertinggi yang menentang surga dan dewa menengah. Ini makhluk kosmik lebih kuat dari Ye Chen sebelumnya. Ye Chen menebak bahwa orang-orang ini seharusnya datang lebih awal, karena dia belum pernah melihat satu pun dari mereka. Lantai 13 di bawah tanah berbeda dari yang sebelumnya, ada banyak lorong tangga di sini. Ada penjaga hukum gelap di depan setiap lorong tangga untuk memasuki lantai berikutnya, Anda hanya perlu membunuh penjaga hukum gelap. Tentu saja, meskipun hanya perlu membunuh penjaga hukum gelap, kesulitannya pasti 100 kali 1000 kali lebih tinggi dari 12 lantai bawah tanah, dan kekuatannya tidak cukup, mungkin sama dengan orang-orang ini. Terjebak di sini sepanjang waktu, tanpa terburu-buru, Ye Chen mengamati pertempuran antara penjaga hukum gelap dan makhluk kosmik ini untuk sementara waktu. Ye Chen menemukan bahwa pengawal hukum kegelapan memiliki 2 kemampuan yang menakutkan, satu untuk berubah menjadi kegelapan, yang sama dengan pengawal hukum bayangan. Untuk membatalkan serangan, ada satu lagi yang berisi suction. Keterampilan bergerak tidak berguna, hanya kekuatan absolut yang paling bisa diandalkan. Ye Chen mengerutkan kening, para penjaga hukum gelap terlalu kuat, untuk mengalahkan lawan, serangan itu harus mencapai tingkat tertentu, seperti cahaya tertinggi. Atau Thunder Fang Supreme. Gelombang pedang. Ye Chen melakukan gerakan mematikan dengan gerakan pertamanya, dan cahaya pedang berombak membombardir para penjaga hukum yang gelap. Wow, penjaga hukum kegelapan langsung berubah menjadi kegelapan, dan cahaya pedang yang bergolak tenggelam ke dalam kegelapan, menghilang diam-diam. Saat berikutnya, kegelapan memadat, dan penjaga hukum kegelapan meraih Ye Chen dengan tangan besar. Telapak tangan berisi kekuatan yang kuat, kekuatan hisap, seolah-olah alam semesta akan segera punah, abad kegelapan besar pada umumnya. Aku tidak percaya berapa kali kamu bisa menahan pedang gelombang. Ye Chen menggunakan pedang gelombang berulang kali, hukum angin di pedang langit membuat kecepatan pedangnya sangat cepat, dan frekuensi serangannya lebih dari 2 kali lipat. 1 minggu, sebulan, 1 tahun. Perlahan-lahan, Ye Chen menemukan bahwa kekuatan penjaga hukum gelap melemah. 5 tahun kemudian, penjaga hukum kegelapan akhirnya hancur dan tidak bisa lagi memadat. Memutar kepalanya untuk melihat yang lain,
beberapa makhluk kosmik menghilang, dan beberapa wajah baru muncul, mungkin seperti dia, makhluk kosmik itu menerobos, dan tentu saja, mereka mungkin mati di tangan para penjaga hukum gelap. 14 lantai di bawah tanah. Penjaga hukum cahaya. Kekuatan hukum penjaga cahaya jauh lebih tinggi daripada hukum penjaga kegelapan. Mereka tidak hanya dapat mengubah diri menjadi cahaya, tetapi mereka juga bergerak dan menyerang dengan cukup cepat, menimbulkan ancaman besar. Di sini, Ye Chen melihat Supreme Thunder Ya. Selain itu, saya juga melihat 7 makhluk kosmik lainnya, 3 makhluk tertinggi yang menentang surga, dan 4 dewa perantara. Supreme Thunder Yak layak menjadi keberadaan kedua setelah 5 Supreme. Kekuatan serangannya sangat menakutkan. Dia menggelegar. Ye Chen menganggap bahwa dia tidak bisa takut pada Supreme Thunder Yak, tapi dia jelas bukan lawannya. Bagaimanapun, celah bawaan ada di sini. Apa yang dia pahami adalah hukum guntur, dan hukum air yang dia pahami. Kecuali Supreme Thunder Yam, 3 Supremes penentang surga lainnya tidak boleh dianggap remeh. Mereka semua memahami kekuatan hukum yang kuat, yaitu hukum angin, hukum es, dan hukum darah. Adapun 4 demigod tingkat menengah, mereka bahkan lebih menakutkan, fondasi mereka terlalu dalam, dan mereka sama sekali tidak takut dengan serangan penjaga hukum cahaya. Ye Chen tidak melihat Guangming Supreme, jadi dia menduga pihak lain pasti telah melewati level ini. Kekuatan dari 5 makhluk tertinggi diakui, dan kekuatan hukum tertinggi hanya dapat diketahui dengan menghadapinya secara pribadi. Haha, semuanya, biarkan aku pergi dulu. Supreme Thunder Yat membelah tubuh hukum penjaga cahaya, melangkah ke lorong tangga, dan menghilang. Orang pembawa sial, pasti ada darah suci dan pecahan hukum di lantai berikutnya. Mati untukku. Makhluk kosmik yang tersisa sedang terburu-buru, terutama 4 dewa perantara. Mereka bisa sampai ke titik ini. Mereka semua kuat di antara para dewa tingkat menengah. 5 makhluk tertinggi mungkin lebih kuat dari mereka, tetapi sangat sulit untuk membunuh mereka. Jika mereka bisa mendapatkan darah para dewa, kekuatan mereka akan meningkat, mengalami perubahan kualitatif. Tiba-tiba, dia akan menjadi dewa yang kuat dan memahami hukum. Jiwa seni bela diri dari dewa perantara adalah jiwa seni bela diri emas, dan telah mencapai tahap tengah emas. Begitu menjadi gila, akan ada fluktuasi kekuatan yang bergejolak di mana-mana. Akhirnya, seorang demigod tingkat menengah menerobos lantai ini dan juga memasuki tangga. Kamu hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Ye Chen tersenyum masam, dia telah berulang kali menerobos, dan kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi yang kuat memiliki tangan yang kuat, dan tidak mudah untuk mendapatkan sepotong kue dari begitu banyak tangan yang kuat. Tentu saja, Ye Chen tidak mungkin mundur, lagi pula, dia telah mencapai titik ini. Untungnya, basis kultivasinya telah mencapai tingkat setengah dewa, dan dia memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dalam menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti Bright Supreme Being. Butuh 10 tahun penuh bagi Ye Chen untuk mengalahkan penjaga hukum cahaya. Pada saat ini, jumlah orang di lantai 14 ruang bawah tanah telah meningkat menjadi 10 orang, 5 makhluk tertinggi yang menentang surga, dan 5 makhluk menengah manusia setengah dewa. Desir. Dengan kilasan sosoknya, Ye Chen menyapu ke lorong tangga dan pergi ke lantai berikutnya. 15 lantai di bawah tanah. Sebuah bola sel darah ditangguhkan di udara. Sel-sel darah perlahan berputar dan menggeliat, memancarkan aura tertinggi di depan aura ini. Ye Chen merasa bahwa napasnya sepertinya telah berhenti dari luar ke dalam, dari tubuh ke pikiran, tidak ada yang ditindas, dan seluruh lantai bawah tanah ke-15 tampaknya telah menjadi dunia Merkuri, yang sangat berat. Darah dewa. Mata Ye Chen berkilat. Darah dewa sejati sangat berharga. Hanya ada 2 cara untuk mendapatkan darah dewa. Pertama, dewa sejati mengambil inisiatif atau dipaksa untuk memisahkan darah dewa. Kedua, dewa sejati telah jatuh dan darah dewa tersebar di mana-mana, lebih dari 100.000 atau bahkan jutaan kristal kekuatan suci. Jika darah dewa membuat Ye Chen sangat bersemangat, fragmen hukum di sekitar darah dewa juga membuat jantung Ye Chen berdebar. Ada 15 fragmen hukum di sekitar darah suci. Mereka adalah logam, kayu, air, api, tanah, angin, racun, tulang, bayangan, kegelapan, dan cahaya. Fragmen hukum emas adalah bola logam seukuran mata naga, memancarkan cahaya keemasan redup. Cahaya keemasan ini tidak menyilaukan, tetapi memberi orang ketajaman yang sangat tajam. Tampaknya mata akan segera dibutakan saat terkena cahaya keemasan ini. Fragmen hukum kayu adalah benih seukuran ibu jari. Benih itu berwarna hijau zamrud dan penuh dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Kekosongan di sekitar benih dipengaruhi oleh vitalitas. Ratusan bunga bermekaran dan semak-semak tumbuh. Pecahan hukum air sebesar kepalan tangan,
dan itu adalah polo air. Melihat polo air, Ye Chen sepertinya telah datang ke lautan kekacauan yang tak ada habisnya. Ombaknya bergejolak dan gelombang airnya luar biasa, yang membuat orang merasa kecil. Law of Fire Sword adalah sekelompok api. Serpihan hukum bumi adalah sebongkah tanah kuning yang tidak beraturan, tebal dan berat luas. Law of the Wind Sword adalah badai yang dahsyat. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang diserap oleh pedang Changqiong. Pecahan hukum racun adalah setetes racun ungu hitam. Fragmen Law of Bones adalah sepotong tulang putih yang sepertinya tumbuh di kehampaan. Fragmen hukum bayangan menjulang. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Fragmen hukum petir adalah tanda petir, melepaskan guntur dan kilat dari waktu ke waktu, semburan menderu. Guntur dan kilat. Fragmen hukum kegelapan adalah kegelapan murni, kegelapan yang melahap segalanya. Fragmen hukum cahaya adalah cahaya menyilaukan yang menolak semua ketidakmurnian, tidak sedalam kegelapan, tetapi lebih mendominasi dan murni. Saat ini, di lantai 15 ruang bawah tanah, ada 5 orang yang datang lebih dulu, yaitu 3 makhluk tertinggi yang menentang surga dan 2 dewa tingkat menengah. 3 Supremes penentang surga adalah Bright Supreme, Thunder Hyat Supreme, dan Supreme Devying yang ditutupi tulang putih. 2 dewa tingkat menengah, 1 bertanduk kambing, bertubuh pendek, dan yang lainnya adalah kehidupan multi alam semesta kuno dengan 3 kepala dan 6 lengan. Cahaya tertinggi menyerap pecahan hukum cahaya, dan gigi guntur tertinggi menyerap pecahan hukum guntur. Tertinggi penentang surga lainnya sedang menyerap pecahan hukum tulang. Menurut kecepatan mereka, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk sepenuhnya menyerap pecahan hukum. Lagi pula, pecahan hukum di sini terlalu besar. Adapun 2 dewa tingkat menengah, mereka menyerap darah dewa, mereka hanya bisa menyerap sedikit darah dewa pada satu waktu, dan jejak darah dewa ini hanya setetes dalam ember dibandingkan dengan jumlah total darah dewa. Kedatangan Ye Chen tidak menimbulkan gangguan, dan mereka berlima bahkan tidak melihat ke arah Ye Chen. Lebih banyak bubur dan lebih sedikit biksu, tidak perlu terlibat dalam perkelahian yang tidak berarti. Pecahan hukum air. Ye Chen menatap pecahan hukum air seukuran kepalan tangan. Fragmen hukum air ini terlalu besar, puluhan kali lebih besar dari yang telah diserap Ye Chen sebelumnya. Itu sangat jernih dan melepaskan cahaya berkilauan. Setelah menyerap pecahan hukum air ini, kekuatan hukum airku telah meningkat setidaknya puluhan kali lipat. Puluhan kali kekuatan hukum air, ini bukan peningkatan kekuatan tempur puluhan kali, tetapi puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu kali, kekuatan tempur diperkirakan langsung melambung ke level-level tinggi, para dewa. Tentu saja, apakah itu dapat diserap sepenuhnya adalah masalah lain. Itu adalah hal yang sama, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan hukum yang dapat dimiliki oleh Yang Maha Tinggi. Tubuhnya melayang, dan Ye Chen perlahan mendekati fragmen hukum air. Menabrak. Fragmen hukum air merasakan pendekatan Ye Chen, dan gelombang air beriak, menyelimuti Ye Chen. Ye Chen menemukan bahwa setelah menembus setengah dewa dan menggandakan kekuatan hukum air, lebih mudah untuk menyerap pecahan hukum air, dan itu tidak menyebabkan banyak tolakan dan perlawanan. Sedikit demi sedikit, Ye Chen perlahan menyerap kekuatan pecahan hukum air. 20 tahun telah berlalu. 50 tahun telah berlalu. Selama periode ini, Pangeran Terang membuka matanya sekali, dan mengerutkan kening, dia telah berada di sini selama lebih dari 100 tahun, tetapi dia telah menyerap sangat sedikit kekuatan hukum cahaya, dan seiring berjalannya waktu, kekuatan hukum cahaya yang bisa dia serap juga semakin berkurang. 100 tahun telah berlalu. Makhluk tertinggi cahaya berhenti menyerap kekuatan hukum cahaya. Dia tidak bisa lagi menyerap kekuatan hukum cahaya. Roh primordial marsial Dao telah mencapai batas daya tahannya. Jika bukan karena kristalisasi dari kekuatan ilahi dalam tubuhnya untuk mempertahankannya, dia bahkan tidak akan dapat melakukannya untuk waktu yang lama sekarang. Jika tidak, roh primordial marsial Dao akan runtuh disintegrasi, dan mati oleh kekuatan hukum. Karena kamu tidak bisa menyerap kekuatan hukum cahaya, kamu harus menyerap darah para dewa terlebih dahulu. Bagi Guangming Supreme, darah dewa juga sangat penting, mungkin dia bisa menjadi dewa utama dengan mengandalkan darah dewa, dan begitu dia menjadi dewa utama, kekuatannya pasti akan menjadi salah satu dewa terkuat, atau bahkan lebih kuat. Siapa? Melihat seseorang datang untuk menyerap darah dewa, kedua dewa tingkat menengah itu dengan cepat menoleh. Kenapa aku punya pendapat? Bright Supreme One melirik mereka berdua. Kedua dewa tingkat menengah ini jelas merupakan dewa tingkat menengah yang kuat, mereka harus mendapatkan banyak manfaat setelah menyerap begitu banyak darah dewa. Ternyata itu adalah makhluk cahaya tertinggi. Keduanya tidak berani menyinggung Guangming Supreme, jadi mereka menutup mata lagi.
Pada tahun ke-150 dan ke-180, makhluk tertinggi yang menentang ditutupi dengan tulang putih dan gigi agung yang bergemuruh berhenti menyerap kekuatan hukum, dan malah menyerap darah para dewa. Demigod tingkat menengah tidak mengatakan apa-apa. 200 tahun, 100 tahun ketiga, 500 tahun. Yang mengejutkan kelima orang itu, Ye Chen telah menyerap kekuatan hukum air, dan tampaknya tidak ada batasan bagi jiwa dan roh primordial seni bela diri. Apakah dia menyerap dengan sangat lambat? Tidak, pecahan hukum air telah banyak menyusut, dan kecepatan penyerapannya tidak lambat sama sekali. Bahkan Ye Chen tidak mengerti mengapa dia bisa terus menyerapnya. Anda harus tahu bahwa ketika dia pertama kali menyadari kekuatan hukum air, dia juga menderita serangan balik dari kekuatan hukum air dan tidak berani menggunakannya juga banyak. Dalam 700 tahun, Ye Chen akhirnya tidak dapat terus menyerap kekuatan hukum air, dan roh primordial jiwa dan seni bela dirinya mencapai keadaan jenuh, tidak dapat terus menahan kekuatan hukum air yang lebih kuat. Secara alami, Ye Chen mengarahkan pandangannya pada Seng Sui. Jumlah darah dewa sudah cukup, mereka berlima telah menyerapnya begitu lama dan masih tersisa lebih dari setengahnya. Darah para dewa mengandung esensi dari kekuatan ilahi dari dewa sejati. Apakah Anda dapat dipromosikan menjadi demigod junior di medan perang yang kacau bergantung padanya? Ye Chen sangat jelas bahwa tahap selanjutnya, orang yang lebih kuat akan berada di medan perang yang kacau, karena tidak mungkin medan perang Nuoda yang kacau hanya memiliki keajaiban seperti itu, pasti ada keajaiban atau peluang lain, jika Anda tidak membuat kemajuan, yang lain akan melakukannya. Meskipun 5 makhluk tertinggi sangat kuat, tetapi selama salah satu makhluk tertinggi yang menentang surga dipromosikan menjadi dewa utama, 5 makhluk tertinggi akan berdiri di samping. Tentu saja, 5 makhluk tertinggi dapat juga dipromosikan menjadi demigod utama, dan tidak ada yang bisa bertarung saat itu. Ye Chen tidak ingin mati di medan perang kekacauan dan menjadi batu loncatan bagi orang lain, jadi dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkuat dirinya sendiri. Selama dia yang terkuat, medan perang kekacauan setara dengan taman belakangnya hanya dia yang membunuh orang lain sama sekali tidak dapat membunuhnya, jadi akan lebih mudah menemukan Su Jing dan Murong Qingcheng. Surga legendaris harus penuh dengan bahaya, dan sangat penting untuk menjadi dewa junior. Selain medan perang yang kacau balau, surga legendaris juga membuat Ye Chen merasa sedikit tertindas, dan tidak ada salahnya bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat Ye Chen menatap darah dewa, kedua dewa tingkat menengah menjadi sedikit cemas. Mereka adalah dewa tingkat menengah, dan darah yang dibutuhkan untuk dipromosikan menjadi dewa tingkat tinggi jauh lebih banyak daripada darah surga. Menantang makhluk tertinggi untuk menjadi setengah dewa junior. Bukan orang biasa, kecepatan menyerap darah para dewa sangat cepat, mendekati 1% dari mereka, meskipun 1% tidak banyak, tetapi sebenarnya diubah menjadi tahun, mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Satu lagi Ye Chen. Mereka harus berkultivasi selama ratusan ribu tahun dan jutaan tahun. Mungkin hampir saja dipromosikan menjadi demigod tingkat tinggi. Bright Supreme. Jumlah total darah dewa terbatas. Jika kalian para Supreme penentang langit ingin dipromosikan menjadi demigod junior, akan jauh lebih sulit bagi kuasa demigod biasa untuk dipromosikan menjadi demigod junior. Demigod tingkat menengah mengirimkan transmisi suara ke Guangming Supreme. Guangming Supreme mencibir, apakah kamu ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Ye Chen menyerap 700 tahun pecahan hukum air. Tidak seorang pun di ruangan itu berani mengatakan bahwa dia dapat membunuh Ye Chen, bahkan makhluk tertinggi cahaya. Meskipun hukum air adalah hukum dasar, itu dapat dipahami dalam. Itu juga sangat menakutkan, hukum cahayanya lebih rendah dari hukum air Ye Chen dalam hal ranah. Kamu salah paham, kami hanya ingin bekerja sama denganmu, singkirkan putra ini dulu, lalu singkirkan Huya Supreme dan Bone Demon Supreme. Demigod perantara lainnya menjelaskan. Oh, Bright Supreme tetap tenang, dan berkata melalui transmisi suara kalian berdua adalah setengah dewa perantara, dan kalian telah menyerap lebih banyak darah ilahi daripada Supreme penentang surga kita. Mengapa saya tidak memilih untuk bekerja sama dengan mereka bertiga untuk menyelesaikan kalian berdua? Haha, makhluk cahaya tertinggi. Meskipun kamu adalah salah satu dari 5 makhluk tertinggi, sangat sulit untuk membunuh dewa perantara. Apalagi membunuhku dan Liao Tian Sansheng. Itu benar, demigod tingkat menengah kami memiliki asal yang kuat, dan fondasi kami lebih dari 10.000 kali lebih kuat dari makhluk tertinggi Anda yang menantang surga. Jika Anda ingin membunuh kami, kecuali kekuatan Anda melebihi kekuatan kami berkali-kali. Salah satu dari 2 dewa tingkat menengah ini adalah orang suci perang berkuku kuno dari alam semesta yang menusuk bumi, dan yang lainnya adalah orang suci perang Liao Tian dari alam duo kuno.
Keduanya kuat di antara para dewa tingkat menengah. Menjadi bahkan mungkin tidak dapat menandingi Huya Supreme, tetapi hampir tidak mungkin bagi mereka berdua untuk membunuh mereka. Bahkan jika mereka diam dan tidak membuat pertahanan apapun, itu akan memakan waktu lama untuk dibunuh. Ini adalah setengah dewa tingkat menengah. Mengerikan, mendekati keabadian. Kamu sangat percaya diri, tapi kamu benar. Memikirkan kesulitan membunuh dewa perantara, Guangming Supreme mengerutkan kening. Ribuan tahun yang lalu, dia mengejar dan membunuh dewa perantara biasa. Kekuatannya berkali-kali lipat dari lawan, tetapi dia tidak membunuhnya selama beberapa tahun, mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama untuk membunuhnya, tetapi dia tidak sabar, itu terlalu memakan waktu, dan membunuh setengah dewa perantara tidak sebanding dengan lilinnya, membunuh mereka lebih dari 10.000 kali lebih sulit. Namun, orang ini telah menyerap 700 tahun fragmen hukum air, jadi dia tidak tahu tingkat kekuatan apa yang telah dia capai. Memikirkan Ye Chen, Guangming Supreme menyesalinya. Dia tahu bahwa potensi Ye Chen sangat besar, hebat, dan dia seharusnya sudah membunuh Ye Chen sejak lama. Chen, tidak butuh banyak usaha baginya untuk membunuh Ye Chen saat itu. Apa yang kamu takutkan, Guangming Supreme? Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu? Ini baik. Supreme Being of Light setuju. Seperti yang pihak lain katakan, meskipun dia mungkin tidak dapat melakukan apapun pada Ye Chen juga tidak boleh mencoba melakukan apapun padanya. Kekuatan hukum cahaya tidak hanya tercermin dalam kekuatan tempur. Selain berkomunikasi dengan Guangming Supreme, Ancient Hoof Warsain dan Liaotian Warsain juga memberitahu Huya Supreme dan Bone Demon Supreme. Bone Demon Supreme setuju, tetapi Huya Supreme tidak. Huff, bunuh keledai itu, setelah orang ini terbunuh, mungkin giliranku. Huya Zizun mencibir dalam hatinya, berencana membantu Ye Chen jika dia bisa, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ye Chen tampaknya tidak menyadari keanehan dari mereka berempat, dan dengan cepat mendekati Seng Sui, siap untuk berbagi sepotong kue. Nak, keluar dari sini. Pada saat ini, Santo Perang Kuku Kuno, Santo Perang Liaotian, Tertinggi Cahaya dan Tertinggi Iblis Tulang bersama-sama meluncurkan pukulan dan menyerang Ye Chen. Santo Perang Kuku Kuno mengilhami jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap jejak kaki tampaknya terukir di kosong. Seperti di atas, 6 lengan dari orang suci perang Liaotian masing-masing menebas cahaya pisau yang menyala. Serangan cahaya tertinggi adalah yang paling cemerlang, seperti putaran matahari, menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ke arah Ye Chen. Kecepatan serangan adalah yang tercepat, dan setan tulang tertinggi dengan satu tangan dan satu tangan, senjata tulang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Ye Chen. Di medan perang yang kacau saat ini, keempatnya tidak diragukan lagi adalah karakter teratas dan paling menakutkan. Jika keempatnya bergabung untuk menyerang orang tertentu, niscaya orang itu akan mati. Menghadapi situasi putus asa, mata Ye Chen bermartabat, tetapi juga bersemangat. Dia telah menyerap 700 tahun fragmen hukum air. Dia tidak tahu seberapa kuat dia, dan sekarang adalah kesempatannya. Tapi dia tidak berani gegabah, begitu dia tidak tahan, dia akan segera pergi dan menyerahkan darahnya. Tidak pasti siapa yang akan keluar. Ye Chen meraung keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia air. Segera, manusia air itu menimbulkan badai, memicu gelombang besar, menyapu ke segala arah, menenggelamkan sebagian besar lantai bawah tanah ke-15, dan raungan dari gemuruh air membuat lantai 15 sedikit bergetar, seolah-olah binatang buas yang tiada taranya akan terbangun. Segera setelah jejak kaki suci perang kuku kuno jatuh ke dalam air, kecepatannya turun tajam, dan sebagian besar kekuatannya hilang, cahaya pisau api suci perang Liaotian berangsur-angsur padam, memancarkan cahaya redup, itu menembus 90% dari gelombang air dan hampir menyerang Ye Chen. Adapun cahaya Bright Supreme Being, menembus gelombang air hampir sekaligus, tetapi akhirnya diblokir oleh pedang langit Ye Chen. Apa? Keempatnya terkejut, ini adalah kekuatan serangan terkuat mereka, dan mereka tidak bisa membantu Ye Chen. Kamu juga mengambil pedangku. Menahan serangan gabungan dari keempatnya, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan menyerang mereka berempat dengan pedang gelombang, dan cahaya pedang yang ganas hampir seketika mencapai mereka berempat. Engah! Sein Perang Berkuku Kuno, Sein Perang Liaotian dan Bone Demon Supreme masing-masing menyemburkan seteguk darah, dan terbang mundur, dalam keadaan malu. Bright Supreme layak menjadi salah satu dari 5 yang tertinggi. Meskipun dunia hukum cahaya tidak sebaik hukum air Ye Chen, itu masih menghalanginya. Setelah serangan Ye Chen, dia tidak mundur setengah langkah, dan tubuhnya penuh dengan cahaya tak berujung. Benci. Wajah kuku kuno dan orang suci perang Liaotian jelek,
Kekuatan Ye Chen di luar dugaan mereka, dia pasti milik tingkat cahaya tertinggi. Tidak mudah untuk memprovokasi. Ye Chen mengangkat alisnya. Meskipun kekuatan pedang barusan tersebar, penyebarannya tidak terlalu kuat. Guangming Supreme tidak menyebutkannya, tetapi tiga lainnya hanya memuntahkan darah. Jika mereka bertarung sendirian, Ye Chen memiliki kepercayaan diri untuk menekannya, sulit untuk membunuh mereka, tetapi sulit untuk membunuh mereka. Semuanya, aku akan menganggapnya sebagai lelucon, dan kemudian air sumur tidak akan merusak air sungai. Tidak baik bagi siapapun untuk terus berjuang, kata Ye Chen. Oke, aku akan menunggu penjahatnya. Guangming Supreme juga lugas, dan terus menyerap darah Tuhan setelah mengakui kesalahannya. Orang suci perang kuku kuno dan orang suci perang Liao Tian mendengus dingin, dan kembali ke posisi semula. Bond Demon Supreme mengeluarkan ahaha, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan, tanpa mengubah wajahnya. Saudaraku, aku adalah Supreme Huya, aku mengagumimu. Supreme Huya mentransmisikan suara ke Ye Chen. Pelayanku King Lian Sword Master, sambil menyerap sinar pertama dari darah ilahi, jawab Ye Chen. King Lian Jianzun, darah dewa ini masih memiliki banyak kesuksesan. Sangat mungkin satu atau beberapa dari kita akan menerobos. Kamu dan aku lemah, jadi mengapa tidak bergabung? Kamu aman, sebaliknya, jika kamu menerobos untuk menjadi dewa junior, Anda juga harus menjaga saya tetap aman, tentu saja. Saya hanya saran dan tidak ada artinya, keputusan ada di tangan Anda, kata Huya Supreme. Tidak masalah, Ye Chen memiliki kesan yang baik tentang Huya Supreme, setidaknya pihak lain tidak menyerangnya sekarang. Kakak benar-benar lugas. Huya Supreme menunjukkan senyuman di wajahnya, Ye Chen jauh lebih bahagia dari yang dia bayangkan. Apa itu kekuatan ilahi? Kekuatan ilahi adalah sintesis dari semua kekuatan, kecuali kekuatan hukum. Kekuatan ilahi mengandung energi, kekuatan mental, kemauan, dan domain, del. Jika kekuatan ilahi itu kuat, pada dasarnya itu berarti kekuatan Anda kuat, dan itu berbanding lurus. Dapat dikatakan bahwa setelah menjadi dewa yang kuat, menilai kekuatan dewa yang kuat ini adalah kekuatan dewa dan hukum, tidak ada yang lain. Darah dewa sejati adalah harta paling berharga di dunia, dan mengandung kekuatan suci yang paling murni. Sayangnya, kecuali demigod yang kuat, tidak ada yang bisa langsung mengubah kekuatan dewa tak bertuhan menjadi kekuatan dewa mereka sendiri. Kebanyakan orang di bawah demigod yang kuat hanya bisa menggunakan kekuatan ilahi wuzu untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang, tidak dapat diubah secara langsung, dan pasti akan ada banyak pemborosan di tengahnya. Tanpa henti menyerap darah para dewa, Ye Chen secara bertahap memahami misteri kekuatan ilahi. Kekuatan semacam ini jelas merupakan kekuatan pamungkas, kekuatan yang paling keras, tetapi kekuatan hukum berbeda. Seperti halnya keterampilan, dapat meningkat kekuatan-kekuatan berkali-kali. Ternyata salah satu syarat untuk memadatkan kekuatan suci adalah memiliki cahaya jiwa. Keadaan puncak pedang hati adalah pedang jiwa, dan pedang jiwa juga merupakan cahaya jiwa. Hanya cahaya jiwa yang dapat mengoordinasikan semua kekuatan dan mengumpulkan kekuatan ilahi. Jika tidak, kekuatan ilahi akan mudah runtuh dan tidak dapat dipertahankan. Setelah memahami sebagian dari misteri kekuatan ilahi, penglihatan Ye Chen menjadi sangat luas, dan sebagian dari rintangan dalam latihannya sepertinya menghilang. Dentur. Dalam proses menyerap darah dewa, tubuh spiritual Ye Chen terus meningkat, dari tahap pertengahan 9 hingga tahap 9 akhir, kekuatannya melonjak, dan seluruh tubuhnya tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Ini berbeda dengan Jian Yuan, keduanya adalah kekuatan yang berbeda, akan menjadi bagian dari kekuatan ilahi di masa depan, dan akan berguna. Selain itu, ranah domain pedang King Lian Ye Chen juga perlahan membaik, beralih dari tahap awal tahap ke-9 ke tahap tengah tahap ke-9. Faktanya, alasan mengapa Ye Chen berkembang begitu cepat adalah karena latar belakangnya lemah dan dia belum mencapai level yang sangat tinggi, sebaliknya, Guangming Zizun dan yang lainnya telah mencapai level yang sangat tinggi di semua aspek, jadi tidak ada yang menang, jangan terlalu banyak masalah untuk sementara kemajuan, satu-satunya hal yang dapat berkembang adalah terobosan dalam kultivasi, menjadi dewa junior. Akhirnya, domain pedang King Lian Ye Chen menerobos dari tahap awal tahap ke-9 ke tahap tengah tahap ke-9, dan kekuatannya meningkat lagi. Tentu saja, Ye Chen juga tahu bahwa meskipun domain pedang King Lian telah dipromosikan oleh suatu tahap, itu sebenarnya tidak terlalu berguna. Pada tahap ini, semua lawannya adalah beberapa karakter yang mengerikan, paling-paling, itu dapat ditekan sedikit, dan itu tidak akan berdampak terlalu banyak, kuncinya tergantung pada kekuatan absolut. Namun, jika domain pedang King Lian dapat menembus ke tahap akhir ke-9,
akan mudah untuk menekan yang lain, jadi itu harus dilakukan selangkah demi selangkah. Dalam sekejap mata, 1000 tahun telah berlalu, dan masih tersisa 60 hingga 70% darah. Selama periode ini, lebih dari selusin orang masuk ke lantai 15 dari lantai 14. Sayangnya, mereka kurang beruntung. Mereka bahkan tidak sempat menyerap pecahan hukum, sehingga mereka dibunuh oleh 6 orang Ye Chen. Mereka tidak mengizinkan orang lain untuk berbagi sepotong sup, dan saya tidak ingin memberi makan harimau. Lagi pula, itu telah menyerap banyak kekuatan hukum dan sulit untuk dibunuh. Ye Chen adalah seorang contoh hidup. 1000 tahun lagi telah berlalu, dan setengah dari darah dewa tersisa. Haha, bagaimana aku bisa hilang dalam menyerap darah para dewa? Pada hari ini, sesosok tubuh datang dari lantai 14 ke lantai 15, itu adalah makhluk tertinggi yang menantang surga yang dipenuhi dengan nafas kematian yang tak ada habisnya, dan matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Orang mati adalah yang tertinggi. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Guangming Supreme. Makhluk tertinggi orang mati adalah salah satu dari 5 makhluk tertinggi. Apa yang dia pahami adalah hukum kematian. Seperti hukum cahaya, itu adalah salah satu hukum tertinggi. Selain itu, menilai dari penampilan pihak lain, dia harus mendapat banyak manfaat dari tempat lain. Nafas kematian sangat kuat, tidak kurang dari hukum cahayanya. Mari bergabung untuk menghadapinya. Guangming Supreme tiba-tiba berbicara. Ini baik, termasuk Ye Chen, semua orang merespons satu demi satu. Membunuh. Keenamnya mengirimkan pukulan kuat dan meledak ke arah Death Supreme. Hei, jika kamu ingin membunuhku, di kehidupanmu selanjutnya, yang aku mengerti adalah hukum kematian, yang merupakan keadaan kematian. Bagaimana kamu membunuhku? The Death Supreme sama sekali tidak peduli dengan serangan yang meledakkannya, jadi dia menahannya dengan tiba-tiba. Dengan cara ini, Death Supreme juga bergabung dengan barisan penyerap darah para dewa, berubah dari 6 menjadi 7. Pada milenium keempat, hanya 40% terakhir dari darah dewa yang tersisa, dan pertempuran pecah lagi. Kali ini, Ye Chen dan 5 lainnya bertempur melawan Sein Perang Kuku Kuno dan Sein Perang Liao Tian. Alasan utamanya adalah itu keduanya menyerap darah dewa terlalu cepat, 5 memutuskan untuk mengambil waktu untuk membunuh mereka berdua, bahkan jika butuh 1000 atau 2000 tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami adalah kesemek yang lembut, kamu dapat mengaduknya sesukamu? Huff. Karena kamu ingin mengusir kami, maka kamu bahkan tidak ingin menyerap darah para dewa. Guti Zansheng dan Liao Tian Zansheng tidak perlu takut, mereka telah menyerap sebagian besar darah para dewa, dan kultivasi mereka telah meningkat pesat, roh primordial Golden Martial Dao telah mencapai puncak jangka menengah, dan kekuatannya telah meningkat secara tidak diketahui beberapa kali dibandingkan sebelumnya. Membunuh. Guangming Supreme memimpin pembunuhan mereka berdua, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus mereka. Engah-engah, orang suci perang berkuku kuno dan orang suci perang Liao Tian mundur dengan susah payah, berdarah dari sudut mulut mereka. Serangan Bright Supreme sangat mendominasi, dan kekuatan setiap sinar cahaya luar biasa. Ribuan sinar cahaya menerpa mereka, dan mereka tidak punya cara untuk melawan. Serangan orang mati itu relatif aneh. Ketika dia menggosok tangannya, ribuan ular beracun kabut hitam bergegas menuju suci perang berkuku kuno dan suci perang Liao Tian, meninggalkan bekas dangkal di tubuh mereka. Tanda dangkal ini seperti makhluk hidup, menggeliat perlahan, menyerap vitalitas dan aura mereka berdua. Tentu saja, Dewa Perantara adalah Dewa Perantara. Dengan kilatan cahaya pada mereka berdua, semua tanda dangkal menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. The Death Supreme tidak terkejut dengan ini. Sein Perang Kuku Kuno dan Sein Perang Liao Tian adalah dewa menengah teratas. Kecuali demigod tingkat tinggi, tidak ada yang bisa dengan mudah membunuh mereka. Butuh waktu lama untuk membunuh mereka. Menabrak. Jika serangan Bright Supreme Being sangat mendominasi, dan serangan Death Supreme sangat aneh, serangan Ye Chen sangat luas dan tidak ada habisnya. Dalam hal kekuatan serangan, Bright Supreme lebih rendah dari Ye Chen dalam kehampaan. Gelombang laut yang dibentuk oleh konvergensi cahaya pedang biru berdampak pada Santo Perang Berkuku Kuno dan Santo Perang Liao Tian. Buat mereka terus terbang kembali. Tidak ada jejak serangan balik. Adapun Huya Supreme dan Bone Demon Supreme, meskipun mereka jauh lebih lemah dari mereka bertiga. Tapi itu kurang lebih bisa menghabiskan kekuatan asli dari Sein Perang Berkuku Kuno dan Sein Pertempuran Liao Tian, dan perannya tidak bisa diremehkan. 100 tahun telah berlalu, dan aura Sein Perang Berkuku Kuno dan Sein Perang Liao Tian jelas sedikit melemah. Sial, benar-benar penuh kebencian. Setelah dipukuli selama 100 tahun penuh,
api suci perang kuku kuno begitu kuat sehingga matanya hampir terbakar. Biarkan kamu menjadi sombong dulu, dan lihat berapa lama kamu bisa terus menyerang. Liao Tian Zansheng berkata dengan kejam. 1000 tahun telah berlalu, dan aura Sein perang berkuku kuno dan Sein perang Liao Tian telah melemah lebih dari 30%. Sangat sulit untuk dibunuh. Meski sudah menyiapkan mental, Ye Chen dan yang lainnya masih terkejut. Awalnya mereka memperkirakan bahwa mereka seharusnya dapat membunuh dua orang itu dalam 1000 tahun, tetapi mereka tidak menyangka aura keduanya menjadi lebih lemah hingga 30%. Membunuh dua orang pasti akan terjadi, melebihi 2000 tahun. Yang mengejutkan Ye Chen dan yang lainnya adalah bahwa dalam 500 tahun ke depan, aura Sein perang berkuku kuno dan Sein perang Liao Tian tidak hanya tidak menurun, tetapi juga meningkat. Kembali ke 80% dari jalan. Ternyata meski keduanya sudah dalam keadaan dipukuli. Tapi itu juga memainkan peran penempaan, darah dewa yang diserap sebelumnya dengan cepat diubah menjadi nutrisi untuk melengkapi dirinya sendiri. Tidak, jika ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan mati, tapi kita akan dihabisi sampai mati. Bright Supreme mengerutkan kening. Itu benar, mereka meminjam tangan kita untuk mengubah kekuatan dalam darah para dewa. Ye Chen menghela napas. Bagaimana kalau kita bergiliran menyerang mereka, dan sisanya menyerap darah para dewa? Saran The Dead Supreme. Bagaimana cara mendistribusikan? Mata Bone Demon Supreme berkilat. Ini sangat sederhana. 3 orang menyerang, 2 orang menyerap darah para dewa, dan mereka berputar setiap 100 tahun sekali. Dalam 100 tahun pertama, Ye Chen, orang mati tertinggi dan iblis tulang tertinggi yang menyerang Sein perang berkuku kuno dan Sein perang Liao Tian, dan Bright Supreme dan Huya Supreme menyerap darah para dewa. Melihat situasi seperti itu, mata Guti Zansheng dan Liao Tian Zansheng akan meledak. Sebelumnya, mereka masih memiliki niat untuk menghabiskannya dengan Ye Chen dan yang lainnya, tetapi sekarang mereka tidak memiliki niat sama sekali. Setelah sekian lama, darah dewa yang tersisa pasti akan diserap sepenuhnya. Tanpa bagian mereka, mereka masih ingin dipromosikan menjadi dewa tingkat tinggi dengan mengandalkan darah para dewa. Orang pembawa sial, biarkan aku mati. Sein perang berkuku kuno dan Sein perang Liao Tian meletus dengan kekuatan tempur terkuat, dan sebelumnya mereka hanyalah kekuatan tempur biasa. Sangat disayangkan Ye Chen dan Dead Supreme bukan vegetarian, jadi mereka mudah ditekan, meskipun mereka meraung lagi dan lagi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. 100 tahun telah berlalu, dan digantikan oleh Guangming tertinggi, Huya tertinggi, dan Ye Chen untuk menyerang keduanya, dan kematian tertinggi dan iblis tulang tertinggi untuk menyerap darah para dewa. Karena hanya 2 dari mereka yang dapat menyerap darah dewa setiap kali, kali ini masih bukan giliran Ye Chen, tetapi tidak masalah, itu akan dikompensasi nanti, tidak ada yang mau menderita. Segera, 1000 tahun berlalu, dan darah para dewa menyusut sedikit, tidak banyak berubah. Lagi pula, mereka berlima adalah makhluk tertinggi di langit, dan efisiensi mereka dalam menyerap darah dewa jauh lebih rendah daripada para dewa tingkat menengah. Secara khusus, 3 orang harus dipisahkan untuk menghadapi orang suci perang berkuku kuno dan orang suci perang Liao Tian. Terlalu lambat. 6 atau 7.000 tahun telah berlalu, dan Ye Chen merasa bahwa efisiensi menyerap darah para dewa terlalu lambat, dan akan memakan waktu setidaknya puluhan ribu tahun jika terus seperti ini. Semakin kuat basis kultivasi, semakin cepat penyerapan darah dewa, dan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Ye Chen berpikir sendiri. Tanpa sadar, sudah 9.000 tahun sejak Ye Chen datang ke lantai 15 bawah tanah. Apa? Jeritan terdengar, Liao Tian Zansheng langsung berubah menjadi bola api emas, terbakar. Ini adalah pembakaran roh primordial seni bela diri emas. Abu emas beterbangan di seluruh langit, dan saat berikutnya, mereka kembali ke ketiadaan. Orang suci perang Liao Tian jatuh. Setelah 5.000 tahun, kelimanya akhirnya membunuh Liao Tian Zansheng. Ini terutama terkait dengan distribusi. Setiap 100 tahun, 2 dari 5 orang dapat beristirahat untuk menyerap darah para dewa. Namun, Santo Perang Kuku Kuno dan Santo Perang Liao Tian bertempur sepanjang waktu, dan mereka tidak bisa istirahat sama sekali dan pintu keluar dari lantai 15 ruang bawah tanah tidak dapat ditemukan, jadi tidak ada cara untuk melarikan diri. Pada tahun ke-9500, orang bijak Perang Kuku Kuno didorong hingga batasnya, dan percikan api kemasan bersinar redup di tubuhnya, yang merupakan tanda pembakaran roh primordial seni bela diri emas. Orang menyebalkan, aku tidak berdamai. Prajurit berkuku kuno meraung ke langit, dan semburan kekuatan pertempuran bahkan mengejutkan Bright Supreme, Dead Supreme, dan Bone Demon Supreme. Ini adalah cerminan dari pihak lain, yang bukan masalah kecil. Ayolah,
Bright Supreme mempercepat frekuensi. The Dead Supreme dan Bone Demon Supreme mengangguk. Selama Sein Perang Berkuku Kuno ditangani, mereka bisa tenang dan menyerap darah dewa. Bagaimanapun, masing-masing menyerap dengan sangat lambat, jadi tidak perlu khawatir tidak akan ada darah dewa untuk diserap. Untuk masa depan, tidak ada yang bisa mengganggu. Beruang, api keemasan menyala, dan Santo Perang Kuku Kuno dilalap api. Hati-hati, tiba-tiba, Dead Supreme sepertinya telah menemukan sesuatu, dan menghilang di posisi semula. Bright Supreme bereaksi sedikit lebih lambat dari Dead Supreme, tetapi Bright Supreme lebih cepat dan tiba-tiba terbang kembali. Hanya Bone Demon Supreme yang tidak punya waktu untuk bereaksi, dan terkena jejak api yang kuat. Engah, Bone Demon Supreme bahkan tidak bersenandung, dan tidak ada tulang yang tersisa. Nafas ini, di kejauhan, makhluk tertinggi cahaya dan makhluk tertinggi orang mati memandang api emas dengan sungguh-sungguh. Dalam nyala api keemasan, sesosok tubuh berangsur-angsur menjadi jelas, dan puff, nyala api keemasan padam, dan sosok Santo Perang Kuku Kuno terungkap. Pada saat ini, sosok Santo Perang Kuku Kuno jelas lebih tinggi, dengan kuat otot-otot yang hampir meruntuhkan pakaiannya, dan lengannya setebal itu dapat merobek langit, dan sepasang tanduk kambing di kepalanya sangat menonjol, dengan cahaya dingin bersinar di ujungnya. Berputar-berputar, aura mengerikan menyebar dari pusat Sein Perang Berkuku Kuno, cahaya tertinggi dan kematian tertinggi jelas merasakan tekanan yang kuat, dan napas mereka secara bertahap menjadi lebih berat. Demigod Senior, wajah orang mati itu jelek, dan wajah cahayanya tidak jauh lebih baik. Demigod tingkat tinggi naik menjadi demigod yang kuat. Tak perlu dikatakan, dewa yang kuat adalah kekuatan absolut, tidak hanya memiliki kekuatan ilahi, tetapi juga memiliki kekuatan hukum. Di bawah dewa yang kuat, semuanya adalah semut, termasuk dewa tingkat tinggi. Tapi bagaimanapun juga, dewa tingkat tinggi juga merupakan dewa tingkat tinggi, tidak sebanding dengan dewa tingkat menengah. Roh primordial seni bela diri emas telah mencapai tahap akhir. Bright Supreme dan Dead Supreme tidak takut pada dewa tingkat menengah manapun, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka, setidaknya mereka dapat pergi dengan tenang, tetapi mereka tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk menghadapi dewa tingkat tinggi. Hahaha. Orang bijak Perang Kuku Kuno tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di wajahnya. Demigod tingkat tinggi, aku benar-benar menjadi dewa tingkat tinggi, apakah ini benar? Saat dia mengatakan itu, Sein Perang Berkuku Kuno mengguncang tangan kanannya, dan gelombang kejut meledak, kepulan, cahaya tertinggi dan kematian tertinggi terbang ke belakang. Masing-masing memuntahkan seteguk darah. Haha, itu benar. Orang bijak Perang Kuku Kuno memandang ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Bersemangat. Setelah menjadi dewa, itu sama sulitnya dengan naik ke langit setiap kali Anda naik ke suatu level. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa naik ke suatu level dalam beberapa juta tahun. Jika Anda tidak beruntung, masih tidak ada harapan selama puluhan juta tahun, terutama para dewa. Awalnya, bahkan dengan bantuan darah dewa, Sein Perang Berkuku Kuno tidak berpikir bahwa dia dapat mencapai tingkat dewa tingkat lanjut di medan perang kekacauan. Tapi dia tidak menyangka bahwa dalam situasi putus asa, dia benar-benar menerobos dari dewa perantara menjadi dewa tingkat tinggi. Tentu saja, itu terutama karena dia telah menyerap banyak darah dewa dan memberikan nutrisi yang cukup. Terima kasih untuk semua ini. Bukan kamu yang mendorongku ke sudut. Aku tidak akan menjadi manusia setengah dewa tingkat tinggi secepat itu. Dia mendapatkan kembali ketenangannya. Orang bijak Perang Kuku Kuno memandang makhluk tertinggi cahaya dan makhluk tertinggi orang mati dengan mata menggoda. Murid dari Bright Supreme dan Dead Supreme menyusut. Melarikan diri. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya dan kabut hitam. Melarikan diri dengan cepat. Lantai bawah tanah ke-15 sangat besar, dan setiap jengkal ruang telah diubah oleh darah para dewa, seperti alam semesta kecil. Ingin melarikan diri. Saya tidak melihat apa yang dilakukan oleh Sein Perang Kuku Kuno, tempat dia gemetar, dan saat berikutnya, ruang itu terdistorsi, dan dia langsung datang ke belakang Guangming Supreme, dan memukulnya. Jejak kaki yang dalam akan terukir di tubuh Guangming Supreme, dan Guangming Supreme tiba-tiba berubah menjadi lingkaran matahari kemasan, berubah dari tubuh padat menjadi kehampaan. Engah, jejak kaki melewati matahari kemasan, dan matahari kemasan pecah dan memadat menjadi tubuh cahaya tertinggi lagi, tetapi wajahnya sangat pucat. Mengandalkan hukum cahaya, dia menahan pukulan dari Santo Perang Berkuku Kuno, tetapi dewa tingkat tinggi itu terlalu kuat, dan dia terluka parah ketika menjadi inkorporeal. Bisa dibayangkan begitu dia mendapatkan kembali tubuhnya, dia akan melakukannya mati tanpa keraguan. Benar-benar membuat iri, hukum cahaya lebih besar dari yang saya bayangkan. Orang bijak Perang Kuku Kuno sangat marah,
dia membenci semua makhluk tertinggi yang menentang surga. Mengapa makhluk tertinggi yang menentang surga ini dapat memahami hukum terlebih dahulu? Itu terlalu tidak adil. Pedang Guru King Lian, situasinya tidak baik. Supreme Huya dan Ye Chen telah melihat perubahan pada kuku kuno, kata Supreme Huya dengan suara rendah. Cari jalan keluar dulu. Manfaatkan orang suci perang berkuku kuno untuk memburu makhluk tertinggi cahaya dan makhluk tertinggi orang mati, kata Ye Chen. Bagaimana dengan kamu? Huya Supreme menatap Ye Chen. Aku akan mencobanya. Ye Chen merasa ada tanda-tanda terobosan dalam 3 niat pedang tertinggi. Datang ke medan perang kekacauan, 3 niat pedang tertinggi telah menembus sekali, dari tahap awal tingkat ke-9 hingga tingkat menengah tingkat ke-9, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Dia awalnya mengira itu tidak mungkin untuk terus menerobos di medan perang yang kacau, bahkan jika dia ingin menerobos, dia harus menunggu Anda hanya bisa menerobos setelah menjadi dewa utama. Namun, setelah menyerap 9.000 tahun darah dewa, mungkin saja 3 niat pedang tertinggi untuk menerobos lagi. Tentu saja, ini terutama karena 3 niat pedang tertinggi ada di lautan jiwa Ye Chen pada saat yang sama, yang memiliki efek resonansi. Jika hanya ada 1 niat pedang tertinggi, tidak mungkin untuk menerobos begitu cepat. Cobalah. Baiklah, aku akan mengambil langkah dulu. Menyadari bahwa Ye Chen tidak bercanda, Huya Supreme mengangguk dan pergi dengan cepat. Jika kamu melarikan diri sekarang, kamu mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Lebih baik mencobanya. Jika ada jalan keluar, Ye Chen akan melarikan diri dari pintu keluar tanpa ragu-ragu. Sayangnya, pintu keluar di lantai 15 ruang bawah tanah belum ditemukan sejauh ini. Ye Chen tidak dapat menerima membuang-buang waktu mencari pintu keluar. Mengambang di dekat darah dewa, Ye Chen menutup matanya dan terus menyerap darah dewa. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Engah. Engah. Engah engah engah. Menembus matahari keemasan dan kabut hitam lagi dan lagi, Sein perang kuku kuno tertawa terbahak-bahak. Hukum cahaya dan hukum kematian memang sangat kuat. Dari segi kekuatan, Sein perang kuku kuno setidaknya 10.000 kali lebih kuat dari cahaya tertinggi dan raja tertinggi. Sayangnya, dia masih tidak bisa membunuh 2 orang dalam satu waktu singkat. Dia hanya bisa melukai mereka lagi dan lagi, melemahkan mereka roh primordial seni bela diri. Orang suci perang kuno, mengapa repot-repot membunuh mereka semua? Jika kamu bisa melepaskanku, aku bersedia menjadi pelayanmu. Orang mati adalah yang tertinggi dan rendah hati. Memahami hukum kematian membuatnya lebih menghargai hidupnya, dan dia tidak akan menyerah dengan mudah. Pelayan, maaf, aku tidak membutuhkannya. Aku hanya ingin melihatmu mati. Orang suci perang kuku kuno menyeringai dan terus menyerang. Lagi dan lagi. Tidak. Ratusan juta sinar cahaya meletus dari matahari keemasan, dan raungan cahaya tertinggi datang dari dalam. Sayangnya, sinar cahaya tidak bisa lagi mengembun dan perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Salah satu dari 5 makhluk tertinggi, Guangming Supreme, telah jatuh. Hati Supreme Dead menegang, dan dia melarikan diri dengan gila-gilaan. Dalam hal bertahan hidup, hukum kematian jauh lebih baik daripada hukum cahaya. Namun, celah kekuatannya terlalu besar. Kematian tertinggi masih tidak bisa lepas dari akhir kematian. Kabut hitam menghilang, dan benih hitam jatuh. Meretih. Orang bijak perang kuku kuno menghancurkan benih hitam, dan hukum kematian itu aneh dan tidak dapat diprediksi. Orang bijak perang kuku kuno tidak berpikir bahwa yang mati tertinggi benar-benar mati. Benar saja, saat benih hitam itu hancur, jeritan orang mati itu terdengar, lalu berhenti tiba-tiba. Setelah membunuh makhluk tertinggi cahaya dan makhluk tertinggi orang mati, orang suci perang berkuku kuno mulai memburu dan membunuh makhluk tertinggi Huya. Setahun kemudian, Huya Supreme jatuh. Pada akhirnya, Ye Chen, yang tidak mengambil tindakan apapun, selamat. Kamu beruntung kamu tidak mengambil tindakan apapun, jadi aku akan meninggalkanmu sampai akhir. Orang bijak perang kuku kuno berjalan menuju Ye Chen selangkah demi selangkah. Setiap langkah membuat kekosongan bergetar. Di sebelah darah, Ye Chen membuka matanya dan menoleh untuk melihat kuku kuno. Dengan jatuhnya makhluk tertinggi cahaya dan makhluk tertinggi orang mati, Ye Chen tahu bahwa Santo Perang Berkuku Kuno bukan lagi Santo Perang Berkuku Kuno yang asli, dan memiliki kemampuan untuk membunuh 5 makhluk tertinggi, sesuatu yang tidak setengah dewa perantara bisa melakukannya. Orang suci perang kuno, aku tidak mengharapkan yang terang dan yang mati-mati di tanganmu. Mereka pasti sangat tidak rela, kata Ye Chen ringan. Orang suci perang kuku kuno menyeringai, mereka memang sangat tidak mau, tetapi sayangnya, mereka sendiri yang memintanya, tetapi mereka juga sangat beruntung dibunuh oleh dewa tingkat tinggi. Kecuali surga legendaris, tidak ada yang pernah melihat setengah dewa tingkat tinggi. Demi dewa. Memang,
Ini pertama kalinya aku melihat manusia setengah dewa tingkat tinggi. Ye Chen mengangguk. Di matanya, sein perang kuku kuno miliaran kali lebih terang dari matahari. Ini adalah fenomena bahwa roh primordial Golden Martial Dao berada di puncaknya. Bagaimana? Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk melakukannya? Ancient Hoof War Sein memandang Ye Chen dengan main-main. Melangkah ke jajaran demigod tingkat tinggi, dia akan menyerap darah lebih cepat, dan tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk menyerap darah yang tersisa. Tapi sebelum itu, dia harus berurusan dengan Ye Chen terlebih dahulu. Adapun cara mengatasinya, dia belum memutuskan, kok menarik. Lakukan. Ye Chen mengeluarkan pedang langit. Mati. Prajurit kuku kuno tiba-tiba meninju Ye Chen. Kapan? Percikan memercik kemana-mana, wajah Ye Chen menjadi pucat, dan dia terbang mundur. Apa? Orang suci perang kuku kuno sedikit terkejut, dia hanya menggunakan 1 atau 2 poin kekuatan untuk pukulan ini, tetapi jika itu digantikan oleh yang tertinggi yang ringan dan yang tertinggi yang mati, dia pasti akan terluka parah, mengapa pihak lain hanya berbalik pucat? Sesuatu yang salah. Datang lagi. Orang bijak perang kuku kuno meninju Ye Chen lagi, dan pukulan ini menggunakan 3 atau 4 poin kekuatan. Engah. Seteguk darah menyembur keluar, dan Ye Chen terus terbang mundur. Datang lagi. Datang lagi. Pukulan terakhir. Orang bijak perang kuku kuno menggunakan 10% dari kekuatannya dan bahkan tidak menahan setengah dari tangannya. Kekuatan tak terlihat ditransmisikan ke tubuh Ye Chen bergetar, dan saat berikutnya. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan banyak darah. Ada juga beberapa retakan di tubuh. Mustahil. Orang bijak perang kuku kuno terkejut, alasan mengapa cahaya tertinggi dan tertinggi mati bisa bertahan untuk waktu yang lama. Itu karena mereka berdua berubah menjadi tubuh inkorporeal, dan kerusakan yang mereka derita sangat kecil, setiap kali hanya 1/1000 atau bahkan 1/10.000 dari kerusakan yang sebenarnya jika Ye Chen menggunakan hukum air untuk berubah menjadi tubuh inkorporeal. Sein perang berkuku kuno masih bisa menerimanya, tapi Ye Chen tidak menggunakan kemampuan ini sama sekali. Bagaimana kamu melakukannya? Orang suci perang berkuku kuno menatap Ye Chen. Ye Chen menghela nafas lega, dan tersenyum sedikit, terima kasih telah memberi saya cukup waktu, kalau tidak, saya tidak akan bisa meningkatkan niat pedang ke tahap ke-9. Itu benar, 3 niat pedang tertinggi Ye Chen telah menembus ke tahap akhir ke-9, dan semakin jauh niat pedang pergi, semakin sulit untuk ditingkatkan. Terutama niat pedang tertinggi, sejalan dengan itu, setelah menerobos, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Untuk mengetahui, niat pedang telah mencapai tahap akhir ke-9, hanya berjarak 1 tingkat dari puncak tahap ke-9, dan puncak tahap ke-9 adalah batas niat pedang. Tentu saja, tertinggi penentang surga adalah tertinggi penentang surga. Jika digantikan oleh salah satu dari 5 tertinggi, tidak mungkin pedang tertinggi akan menjadi lawan dari orang suci perang kuku kuno. Namun, 3 Ye Chen dalam niat pedang Da Zigao, ada niat pedang abadi. Niat pedang abadi disebut abadi dan memiliki atribut yang tak terhapuskan. Selain itu, ia juga memiliki armor suci Xuanwu dan tubuh pedang abadi. Dengan peningkatan berkelanjutan dari maksud pedang abadi, tubuh pedang abadi Ye Chen telah menembus ke lantai 17, dan itu dapat berdiri sendiri melawan serangan para dewa junior. Niat pedang tertinggi di akhir tahap ke-9. Orang suci perang kuku kuno menyipitkan matanya. Apa yang dia pahami bukanlah wasiat seni bela diri tertinggi, tetapi wasiat seni bela diri kelas 2. Meski begitu, dia masih gagal menembus ke tahap 9 akhir, dan selalu terjebak di puncak tahap 9 tengah. Yang tertinggi SWOT Intent telah dipromosikan ke tahap akhir ke-9, dan orang suci perang kuku kuno tidak tahu apakah harus mengagumi lawan atau cemburu pada lawan. Bahkan jika kamu bisa menolaknya untuk sementara waktu, aku tidak percaya kamu bisa menolaknya selama 100 tahun atau 1000 tahun. Penampilan Ye Chen yang lebih menakjubkan adalah, semakin Sein perang Hoof kuno tidak bisa mentolerir kelangsungan hidup Ye Chen, jika tidak, begitu pihak lain menjadi dewa junior, tidak ada yang bisa menahannya. Garis-garis api keemasan membakar tubuhnya, dan aura prajurit kuku kuno meningkat ribuan kali. Semi-okultisme. Ye Chen terkejut. Mati. Gusou Zansheng meninju Ye Chen, pukulannya sangat cepat sehingga tidak bisa dipahami. Ruang dan waktu mulai mengalir mundur, dan reaksi Ye Chen meregang. Engah. Ye Chen, yang tidak siap secara mental, membuka mulutnya dan memuntahkan banyak darah, banyak retakan muncul di tubuhnya, dan dia terluka parah dalam sekejap, bahkan jiwa seni bela diri banyak musnah. Tidak peduli seberapa kuat niat pedang abadi, itu tidak bisa bertahan melawan kekuatan tempur ekstrim.
Benar-benar membakar roh primordial seni bela diri emas untuk mendapatkan kekuatan penghancur. Ye Chen tidak berani gegabah, mengaktifkan hukum air, dan langsung berubah menjadi manusia air. Pada saat yang sama, lingkaran riak muncul di sekelilingnya, seolah-olah dia berada di dunia air. Saat berikutnya, serangan orang bijak perang kuku kuno datang lagi, dunia air ditembus sekaligus, dan manusia air yang diubah oleh Ye Chen juga dikalahkan. Tetapi segera, aliran air memadat dan berubah menjadi manusia air lagi. Berubah menjadi tubuh inkorporeal memungkinkan Ye Chen mengabaikan sebagian besar kerusakan, seperti halnya Bright Supreme dan Death Supreme. Setahun berlalu, 10 tahun berlalu, 100 tahun berlalu. Orang bijak perang kuku kuno akhirnya berhenti membakar roh primordial seni bela diri emas. Dia menatap Ye Chen dengan marah. Dipromosikan menjadi dewa tingkat tinggi, ia dapat membakar roh primordial seni bela diri emas untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi itu tidak dapat bertahan selama 100 tahun, berkat darah dewa yang tersisa. Meski begitu, konsumsinya masih sangat besar. Di sisi lain, Ye Chen tidak memiliki terlalu banyak. Jika Anda mengkonsumsi lebih banyak, darah dewa di tubuh lawan dapat membuatnya tetap hidup untuk jangka waktu yang lebih lama. Orang pembawa sial, jika seni bela diri saya dapat dinaikkan ke tahap akhir ke-9, saya pasti akan dapat membunuhnya, pikir Sein perang kuku kuno pada dirinya sendiri. Pedang Guru King Lian, biarkan kamu pergi dulu, keluar dari lantai 15 ruang bawah tanah secepat mungkin. Orang bijak perang kuku kuno berbalik dan terbang menuju darah. Karena Ye Chen tidak bisa dibunuh, dia harus menyerap darah dewa yang tersisa, mungkin dia bisa menerobos. Sekarang kamu ingin aku pergi, dan aku tidak akan pergi. Ye Chen juga terbang menuju Shen Sui. Kamu mencari kematian. Ancient Hoof War Sein mendengus dingin, dia tidak menyangka Ye Chen begitu berani sehingga dia berani tinggal, tidak apa-apa, ketika dia menerobos lagi, itu adalah kematian lawan. Dengan cara ini, orang bijak perang kuku kuno dan Ye Chen masing-masing menyerap darah para dewa, dan air sumur tidak merusak air sungai. Terlalu lambat, Ye Chen mengerutkan kening ketika dia melihat efisiensi prajurit berkuku kuno yang menyerap darah, kecepatan penyerapannya sendiri hanya 1% dari lawan, yang terlalu merugikan. Pertama pahami kekuatan hukum. Ye Chen menyerap darah dewa, lagi pula, darah dewa di tubuhnya belum habis, dan sudah disimpan. Emas menghasilkan air, air menghasilkan kayu, Ye Chen menetapkan targetnya pada fragmen hukum kayu. Jika dia bisa memahami hukum kayu dan bekerja sama dengan hukum air dan kayu, kekuatannya akan mencapai puncak baru. Fragmen hukum kayu adalah benih seukuran ibu jari. Benih itu berwarna hijau zamrud dan penuh dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Kekosongan di sekitar benih dipengaruhi oleh vitalitas. Ratusan bunga bermekaran dan semak-semak tumbuh. Ketika masih ada jarak dari pecahan hukum kayu, petak-petak hutan lebat menghalangi Ye Chen, dan tanaman merambat di hutan tumbuh dengan cepat, memperlihatkan gigi dan cakar mereka. Menabrak. Dunia air beriak untuk melindungi Ye Chen, dan Ye Chen menggunakan dunia air sebagai media untuk memahami keberadaan pecahan hukum kayu. Emas melahirkan air, dan air melahirkan kayu. Ketika hukum air bersentuhan dengan hukum kayu, perlawanan yang dia terima jauh lebih sedikit, dan hutan yang penuh tanaman merambat berbaris, dan Ye Chen secara bertahap mendekati pecahan hukum kayu. Ketika masih ada jarak 10 meter terakhir dari fragmen hukum kayu, seberkas cahaya hijau tiba-tiba muncul, tidak peduli bagaimana Ye Chen mengaktifkan hukum air, sulit untuk maju 1 inci pun. Menyadari bahwa dia tidak bisa terus mendekat, Ye Chen berhenti, dan dengan ringan menekan tangan kanannya pada pancaran hijau, yang merupakan perwujudan dari kekuatan hukum kayu. Dengan perlindungan dunia air, dia bisa menyentuhnya dengan aman. Kekuatan hukum kayu penuh vitalitas. Vitalitas dapat menyelamatkan dan membunuh. Misalnya, selama orang yang terluka parah dan sekarat diresapi dengan kekuatan hukum kayu, ia dapat disembuhkan secara instan, tetapi benih ditanam pada orang yang sehat, dan ketika benih itu tumbuh, ia dapat membunuh yang sehat, orang. Hukum kayu mengandung hidup dan mati. Kematian, tentu saja, hanya bagian dari hidup dan mati. Hidup dan mati yang sebenarnya adalah hukum kehidupan dan hukum kematian. Ingin memahami hukum kedua, orang bijak perang kuku kuno melihat ke atas, cahaya dingin melintas di matanya. Jika Ye Chen memahami hukum kedua, sangat sulit untuk dihadapi. Apakah itu hukum teratas, hukum yang kuat atau hukum dasar, hukum apapun memiliki sisi uniknya, yang tidak dapat diremehkan. Seberapa besar peningkatannya kekuatannya adalah, kuku kuno tidak jelas. 10 kali lebih sulit bagi Yang Maha Tinggi untuk memahami hukum kedua daripada yang pertama. Aku tidak yakin kamu bisa memahaminya. Mengambil napas dalam-dalam,
Prajurit kuku kuno menutup matanya, tidak menatap Ye Chen. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menyerap darah para dewa dan mencoba menerobos lagi, begitu seni bela diri akan menembus ke tahap ke-9, kekuatannya dapat meningkat pesat, terlepas dari apakah Ye Chen telah memahami hukum kedua atau tidak. Itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Memahami hukum kayu berjalan lancar dari yang dibayangkan Ye Chen, mungkin itu benar-benar karena dia memahami hukum air. Dan alasan mengapa hukum air sangat tinggi. Dalam persepsi Ye Chen, dia sepertinya melihat bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Titik-titik cahaya hijau ini sangat lembut, seperti elf kecil yang berterbangan. Suatu hari, bintik-bintik lampu hijau berkumpul bersama, semakin banyak, dan akhirnya membentuk benih hijau. Biji berkecambah dan tumbuh menjadi pohon kecil. Pohon kecil itu terkena angin dan hujan, dan lambat laun tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Cabang dan daunnya rimbun dan hijau. Hari demi hari, tahun demi tahun, dengan pohon yang menjulang tinggi sebagai pusatnya dan akar dari pohon yang menjulang tinggi sebagai penghubungnya, pohon-pohon kecil baru tumbuh di sekeliling pohon-pohon kecil tersebut. Rerumputan tumbuh, bunga tumbuh, tanahnya sangat subur, dan angin bertiup, dan benih di pepohonan berserakan dan jatuh di tanah sekitarnya. Akhirnya, hutan lahir, hutan tumbuh semakin besar, menjadi hutan, hutan meluas, ada air, ada serangga, ada binatang. Tanpa disadari, hutan telah mengubah dunia sekitarnya, membuat udara lebih segar, menjadikan tanahnya sangat subur, penuh vitalitas, ceria dan santai. Diam-diam, di lautan jiwa Ye Chen, benih yang sangat kecil secara bertahap lahir, dengan sedikit kehijauan. Hukum kayu berhasil dipahami. Membuka matanya, pupil Ye Chen berubah menjadi hijau zamrud, tetapi segera, hijau zamrud memudar dan kembali normal. Apakah ini hukum kayu? Ye Chen menarik tangan kanannya dan merentangkannya. Lampu hijau menyala, dan pohon kecil tumbuh di telapak tangan Ye Chen. Pohon kecil itu tumbuh dengan cepat dan menjadi pohon yang menjulang tinggi. Cabang-cabang pohon yang menjulang tinggi bisa keras atau lunak. Ketika keras, mereka seperti baja. Ketika lunak, mereka seperti tanaman merambat. Ia dapat mengalahkan kehampaan sesuka hati, dan kekuatan penghancurnya tampaknya lebih baik daripada hukum air. Tentu saja, ini adalah hukum air di masa-masa awal. Hukum air saat ini terlalu tinggi, sebanding dengan hukum cahaya-cahaya tertinggi. Pohon kecil di telapak tangannya kecewa, dan tubuh Ye Chen tiba-tiba berubah menjadi hijau, bayangan hijau. Bayangan hijau mengandung vitalitas tak terbatas, dan Ye Chen merasa bahwa bahkan jika dia dipukul berkali-kali, dia dapat pulih seketika, dan itu tidak akan menghabiskan semangat primordial seni bela diri sama sekali, hanya kekuatan hukum kayu. Dalam hal kelangsungan hidup, hukum kayu pasti tidak kalah dengan hukum yang kuat, hanya sedikit lebih buruk dari hukum tertinggi. Sudah lebih dari 10.000 tahun sejak dia datang ke medan perang kekacauan, Ye Chen telah melihat banyak hukum, dan dia memiliki beberapa pemahaman tentang karakteristik masing-masing hukum. Dalam hal kemampuan bertahan hidup, hukum kayu sangat bagus. Apa, orang suci perang berkuku kuno dibangunkan oleh kekuatan hukum kayu yang menyebar? Melihat perubahan Ye Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat gila. Apakah pihak lain benar-benar memahami hukum kayu? Sangat sederhana. Orang menyebalkan, ini sangat tidak adil. Orang bijak perang kuku kuno sangat cemburu, dia adalah dewa tingkat tinggi, dia belum memahami satu hukum pun, dan pihak lain telah memahami dua, dan membiarkan orang hidup, itu benar-benar tidak masuk akal. Biarkan kamu menjadi sombong dulu. Pihak lain telah memahami hukum kayu, dan dia belum menerobos, yang membuat Santo perang kuku kuno itu merasa sedikit mendesak. Setelah memahami hukum kayu, Ye Chen secara resmi dapat menyerap pecahan hukum kayu. Pecahan hukum kayu di lautan jiwa Ye Chen hanya seukuran biji wijen, sedangkan pecahan hukum kayu di kehampaan seukuran ibu jari, ada perbedaan besar di antara keduanya. 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun. 500 tahun kemudian, pecahan hukum kayu di lautan jiwa Ye Chen sudah seukuran jari kelingking, dan pecahan hukum kayu di kehampaan juga seukuran jari kelingking, dan sekitar setengahnya, mereka telah diserap. Aku tidak bisa menyerapnya lagi. Menghembuskan seteguk udara keruh, mata Ye Chen berkilat, karena air menghasilkan kayu dan dapat memahami hukum kayu, mengapa kayu tidak dapat menghasilkan api dan memahami hukum api? Memikirkannya, Ye Chen mulai mendekati fragmen hukum api. Fragmen hukum api dalam kehampaan adalah kumpulan api, bergoyang dan bergoyang. Merasakan pendekatan Ye Chen, nyala api tiba-tiba meledak, berubah menjadi gelombang api yang mengerikan dan menyapu, gelombang panasnya luar biasa. Hukum kayu diaktifkan, dan dunia kayu muncul di sekitar Ye Chen,
yang padat dan makmur. Ketika gelombang api menyentuh dunia kayu terbakar, tetapi ketika terbakar 10 meter dari Ye Chen, itu dibakar lampu hijau memblokirnya, dan melawan lampu hijau, Ye Chen perlahan mendekati nyala api. Sangat panas. Ye Chen merasa nafas yang dihembuskannya panas terik, tapi ini juga memperdalam komunikasi dengan pecahan hukum api. Jika ingin memahaminya, kamu harus mengalaminya. Kekuatan hukum api, ganas, menghanguskan, membengkak, sangat flamboyan dan liar. Ini sama sekali berbeda dari hukum air yang tertutup dan hukum kayu yang tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Ye Chen merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi bola api, tanpa bentuk tertentu. Dia berlari kemanapun angin bertiup, melihat pohon terbakar, melihat gunung dan sungai terbakar, melihat langit berbintang, adalah juga pembakaran. Awalnya hanya sekelompok kecil api, dan kemudian menjadi api super yang memusnahkan seluruh galaksi, membentuk dunianya sendiri. Terlihat dengan mata terbuka, percikan api menyala di tubuh Ye Chen, tetapi tidak ada asap. Beruang, Ye Chen tiba-tiba terbakar, bola matanya terbakar, berubah menjadi api murni. Hukum api, sukses. Di lautan jiwa, sekelompok api kecil yang lemah lahir, melepaskan panas yang tidak bisa diabaikan. Lebih cepat, Ye Chen tersentuh. Butuh waktu sekitar 200 tahun untuk memahami hukum kayu, tetapi hanya 150 tahun untuk memahami hukum api. Namun, ada 3 kekuatan hukum di lautan jiwa, yang juga menambah banyak tekanan. Ye Chen merasa sedikit kewalahan saat pertama kali memahami hukum air, lautan jiwa tidak bisa menahannya, tapi sekarang bisa menahan 3 hukum. Ye Chen mengerti bahwa ini karena dia telah berulang kali membuat terobosan di medan perang yang kacau, semangat seni bela dirinya telah mencapai tingkat kuasi emas, niat pedang dan ranah pedang jantungnya juga telah meningkat, dan dia telah meningkat pesat dalam semua aspek, terutama hukum kayu tidak hanya tidak meningkatkan tekanan, tetapi juga memberi Ye Chen lebih banyak vitalitas, memelihara laut jiwa sepanjang waktu. Merangsang hukum api, Ye Chen berubah menjadi manusia api. Manusia api itu berkedip-kedip, dengan daya ledak yang sangat kuat, dan dalam kondisi yang sama, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada teknik gerakan air. Ledakan, bola api mengembun di tangannya, dan Ye Chen membuangnya, menyebabkan ledakan besar. Orang pembawa sial, hukum api juga menjadi. Hati orang suci perang kuku kuno tidak mulus, dan kecemburuannya membuatnya memiliki keinginan membunuh yang kuat, ingin segera membunuh Ye Chen. Tidak, aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Aku harus menunggu kemauan seni bela diri untuk menerobos ke tahap ke-9, dan yang terbaik adalah membuat terobosan dalam aspek lain. Menggelengkan kepalanya secara diam-diam, prajurit berkuku kuno itu menahan niat membunuhnya. Segera, seni bela diri akan menerobos kapan saja, dan fondasi demigod tingkat tinggi telah stabil. Setelah memahami hukum api, Ye Chen mulai menyerap pecahan hukum api untuk meningkatkan ranah hukum api. Setelah 400 tahun, ranah hukum api telah mencapai batasnya, dan tidak dapat ditingkatkan lagi, masih tersisa setengah dari pecahan hukum api. Tentu saja, Ye Chen mengalihkan perhatiannya ke fragmen hukum bumi. Emas melahirkan air, dan air melahirkan kayu. Kayu menghasilkan api menghasilkan tanah, dan tanah menghasilkan logam. Kelima unsur tersebut saling membangkitkan dan menahan, yang merupakan sebuah siklus. Gravitasi itu hebat. Semakin dekat dia dengan fragmen hukum bumi, Ye Chen merasa seolah-olah dia semakin berat, setiap langkah yang diambilnya membutuhkan banyak kekuatan dan energi. Beruang, dunia api melonjak keluar, membakar kehampaan. Kekosongan tempat Ye Chen berada menjadi melting pot. Gelombang panas menekan dan menangkal banyak gravitasi. Selangkah demi selangkah mendekati pecahan hukum bumi, Ye Chen secara bertahap menyadari esensi hukum bumi. Hukum bumi membawa segala sesuatu dan mengumpulkan segala sesuatu. Api menghasilkan bumi, tetapi kayu juga tumbuh di bumi, dan ada air di bumi. Ada juga air di permukaan tanah. 5 elemen, tanah di tengah. Berdiri di dunia ketiadaan, Ye Chen menjadi tidak sadarkan diri dan berubah menjadi manusia batu. Debu pada manusia batu itu semakin banyak, berubah menjadi gunung kecil, dan gunung kecil itu menjadi gunung besar. Gunung-gunung dibaptis selama bertahun-tahun, lapuk dan runtuh, dan menjadi bumi, datar dan tebal. Akhirnya, sebidang tanah terbentuk, perubahan dan kesederhanaan, membawa semua hal. Penciptaan segala sesuatu. Di lautan jiwa, sebutir kerikil kuning terbentuk. Hukum bumi, sukses. Menyerap pecahan hukum bumi, kerikil menjadi semakin besar, semakin lembut dan semakin tangguh, dan berubah menjadi sebongkah tanah kuning. Ketika 4 hukum mencapai batas yang dapat ditanggung Ye
Ye Chen dengan jelas memperhatikan bahwa darah dewa di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi nutrisi, dan kecepatan pemurnian lebih dari 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Tubuh Ye Chen menyapu masa lalu, memelihara laut jiwa Ye Chen, dan memelihara tubuh Ye Chen. Lautan jiwa bergetar sebentar, dan cahaya kemasan bersinar terang. Jika laut jiwa asli Ye Chen, yaitu jiwa, adalah jiwa emas dari dewa utama, maka jiwa saat ini adalah jiwa emas dari dewa perantara. Saat jiwanya dipromosikan, roh primordial seni bela diri Ye Chen berdenyut, seolah-olah itu akan menerobos kapan saja. Selain itu, mengakomodasi keempat hukum menjadi tidak lagi membuat stres, bahkan tanpa darah para dewa, Ye Chen masih dapat mengaktifkan kekuatan hukum untuk waktu yang lama. Tubuh roh telah mencapai puncak tingkat ke-9 secara tiba-tiba, dan tubuh pedang abadi telah mencapai tingkat ke-18, yang dengan sendirinya dapat menahan serangan para dewa menengah. Perubahan kuantitatif hukum sebenarnya menyebabkan perubahan kualitatif. Ye Chen mengangkat alisnya, yang tidak pernah dia pikirkan. Namun, itu bisa dimengerti jika dipikir-pikir. Yang Maha Tinggi yang menentang surga memahami dua hukum besar sudah sangat menantang surga. Adalah keajaiban bahwa dia memahami 4 hukum besar, meskipun itu tidak sepenuhnya karena dia usahanya sendiri, tetapi secara kebetulan. Aturan emas. Sekarang hukum 5 elemen hanya kehilangan hukum emas, dan Ye Chen tidak sabar untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika dia memahami hukum emas. Dipromosikan menjadi demigod junior, tubuh spiritual telah mencapai tingkat kesempurnaan ke-9. Jiwa dipromosikan menjadi jiwa emas dari dewa tingkat tinggi. Semuanya mungkin. Haha, keinginan seni bela diri akhirnya menembus ke tahap akhir ke-9, dan domainnya juga telah mencapai tahap akhir ke-9, Master Pedang King Lian, kamu dan aku akan bertarung lagi. Pada saat ini, tawa nyaring datang, itu adalah orang bijak perang kuku kuno. Tanpa peringatan apapun, gelombang gas kental hitam menyebar dari pusat sein perang berkuku kuno, tiba-tiba menyelimuti Ye Chen. Ini adalah domain tanduk hitam dari orang suci perang kuku kuno. Dengan basis kultivasi dari dewa tingkat tinggi yang menggerakkan alam tahap ke-9 dari tahap akhir, kekuatannya terlalu kuat, dan Ye Chen, yang lengah, tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk bertindak. Lapangan pedang King Lian, siapkan untukku. Teratai hijau bermekaran di tubuh Ye Chen, tetapi teratai hijau layu segera setelah mekar. Perbedaan kekuatan kedua domain terlalu besar, dan urutannya tidak sama. Dunia air, dunia kayu, dunia api, dunia bumi, lapangan pedang King Lian. Pertama, ada riak, diikuti oleh hutan, lalu nyala api, dan kemudian abu jatuh ke tanah, membentuk sebidang tanah, dan akhirnya teratai hijau mekar. Mengandalkan dunia 4 hukum dan domain pedang King Lian, Ye Chen akhirnya membuka domain tanduk hitam dari orang suci perang kuku kuno. Tidak hanya itu, tetapi kerjasama antara 4 dunia hukum besar dan domain pedang King Lian menekan domain tanduk hitam dari sein perang kuku kuno, menyebabkan aura lawan tiba-tiba mandek, dan itu tidak lagi mendominasi seperti di awal. Ambil pukulan dariku. Orang bijak perang kuku kuno menyipitkan matanya, dan memukulnya dengan pukulan. Tinju ini mengandung kemauan yang sangat kuat, seolah-olah bisa menembus ruang dan waktu. Seni bela diri terlambat urutan ke-9 akan. Tepat waktu. Ye Chen mengeluarkan pedang langit, dan menyapanya dengan pedang. Pedang ini bukan pedang gelombang. Ia memiliki air, api, hijau, dan lampu kuning di atasnya, dan mengandung kekuatan 4 hukum besar. Meskipun kekuatan keempat hukum tidak dapat digabungkan bersama, ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh dewa sejati, tetapi jika digabungkan satu sama lain, kekuatannya tidak sesederhana 1 tambah 1. Hukum air membuat hukum kayu penuh vitalitas, hukum kayu membuat hukum api lebih kuat, hukum api membuat hukum bumi lebih kuat, dan akhirnya, seluruh pedang langit berubah menjadi gunung kaki, menabrak orang bijak perang berkuku kuno. Ledakan, kekosongan pada awalnya mandek, dan saat berikutnya, riak tak berujung menyebar, berdampak pada Ye Chen dan Santo perang kuku kuno. Tubuh pedang abadi Ye Chen cukup kuat untuk menahan serangan para dewa tingkat menengah, dan dengan baju besi suci basal, para dewa tingkat tinggi biasa tidak dapat melakukan apapun padanya. Tentu, tiba-tiba, Ye Chen berteriak keras, dan lapisan baju besi kuning bumi memadat di tubuhnya. Ini adalah baju besi bumi. Saat baju besi bumi memadat, Ye Chen merasa seolah-olah dia berakar di kehampaan, dan riak tak berujung berbaris dari kedua sisi, tidak bisa menggoyahkannya sedikitpun. Di sisi lain, petapa perang berkuku kuno pertama-tama memuntahkan seteguk darah, lalu berbalik dan terbang mundur, tidak dapat menghentikan tubuhnya sama sekali. Dalam hal kekuatan serangan, petapa perang berkuku kuno hanya lebih tinggi daripada Ye Chen, bahkan jika Ye Chen memiliki 4 hukum,
tetapi dalam hal pertahanan, dia jauh lebih buruk daripada Ye Chen. Ye Chen dapat menahan riak yang tak ada habisnya, tetapi dia tidak bisa, hanya menghabiskan sedikit energi. Bagaimana ini mungkin? Sein perang kuku kuno tidak bisa dipercaya. Kekuatan serangannya lebih tinggi dari Ye Chen, tetapi dalam hal kekuatan keseluruhan, Ye Chen benar-benar melampaui dia, dan pertahanan juga merupakan bagian dari kekuatannya. Ancient Hoof War Sein, ambil serangan pedang lagi dariku. Melawan riak tak berujung, Ye Chen membanting pedangnya ke santo perang kuku kuno lagi. Changshan yang berwarna kaki merobek riak tak berujung, dan menghantam tubuh orang suci perang berkuku kuno dengan keras. Orang suci perang berkuku kuno itu seperti bintang jatuh. Saya tidak tahu seberapa jauh itu dilemparkan. Menggabungkan keempat hukum, Ye Chen tidak lagi takut pada dewa tingkat tinggi. Bahkan di hadapan para dewa tingkat atas itu, Ye Chen memiliki kepercayaan diri untuk mundur sepenuhnya. Pertempuran antara keduanya berlangsung selama 100 tahun penuh, dan tak satu pun dari mereka mau mundur. Meskipun santo perang kuku kuno telah ditekan dan dipukuli, tetapi sebagai dewa tingkat tinggi, ia memiliki asal yang kuat, dan roh primordial seni bela diri hampir tak terhapuskan, sulit bagi Ye Chen untuk menyakitinya. Apalagi membunuhnya. Sebagai perbandingan, pertahanan Ye Chen bahkan lebih mesum. Dengan Immortal Sword Body dan Xuanwu Secret Armor, Ye Chen sudah bisa menahan serangan Ancient Hoof War Sein. Sejauh menyangkut Ye Chen, tidak ada bedanya dengan menggaruk sebuah gatal untuk mundur selangkah. Bahkan jika tiga yang pertama tidak dapat menghentikan santo perang kuku kuno, Ye Chen masih bisa berubah menjadi tubuh inkorporeal. Mengabaikan sebagian besar kerusakan, hukum kayu juga dapat memulihkan Ye Chen secara instan. 100 tahun telah berlalu. Ye Chen mengembangkan penggunaan magis dari kekuatan hukum hingga batasnya. Hukum air meliputi perjalanan air dan dunia air. Hukum kayu memiliki tubuh kayu hijau dan dunia kayu. Hukum api memiliki teknik gerakan api, dunia api. Hukum bumi termasuk baju besi bumi dan dunia bumi. Jangan melihat kekurangan sihir, tetapi sebenarnya itu mencakup segalanya, dan dunia hukum bahkan dapat digunakan sebagai domain. Tuan Pedang King Lian, kamu dan aku tidak bisa melakukan apapun kepada siapapun, mengapa kita tidak melepaskannya sekarang? Sein perang kuku kuno sangat dirugikan, dia adalah dewa tingkat tinggi yang bermartabat, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak akan mengalahkan Supreme Being yang menentang surga, yang sangat memalukan, dan dia tidak berniat untuk bertarung dengannya. Ye Chen bertarung, dan setelah menyerap darah dewa terakhir, dia akan segera menemukan jalan keluar dan meninggalkan lantai 15, ruang bawah tanah medan perang yang kacau sangat besar, dan ada begitu banyak peluang, mengapa melawan Ye Chen sampai mati? Itu terlalu tidak berharga. Ini baik. Ye Chen berhenti begitu saja, dalam 100 tahun terakhir, dia hanya berlatih dengan Sein perang berkuku kuno, tidak benar-benar mencoba bertarung sampai mati. Setelah itu, mereka berdua tidak mengganggu air sungai lagi, orang bijak perang kuku kuno menyerap darah para dewa, dan Ye Chen pergi untuk memahami aturan emas terakhir di antara 5 elemen. Fragmen hukum emas adalah bola logam seukuran mata naga, memancarkan cahaya keemasan redup. Cahaya keemasan ini tidak menyilaukan, tetapi memberi orang ketajaman yang sangat tajam, tampaknya mata akan segera dibutakan saat terkena cahaya keemasan ini. Dunia bumi meresap, dan baju besi bumi melindungi tubuh, dan Ye Chen secara bertahap mendekati pecahan hukum emas. Di antara hukum 5 unsur, hukum emas adalah yang paling kuat, sangat ganas, meskipun hukum api itu keras, namun masih kalah dengan hukum emas jika dibandingkan. 200 tahun telah berlalu. Oke, Ye Chen mengerutkan kening, memahami hukum logam jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan, hanya butuh 200 tahun untuk memahami hukum kayu, 150 tahun untuk memahami hukum api, dan 150 tahun untuk memahami hukum logam, memahami hukum bumi 100 tahun. Hukum 5 elemen kurang satu dari hukum emas. Tampaknya ini tidak ada hubungannya dengan hukum emas, tetapi hukum kekacauan ikut campur. Saya tidak diizinkan untuk dengan mudah memahami hukum emas dan hukum 5 unsur. Ye Chen tiba-tiba memikirkan poin kuncinya. Jika 200 tahun tidak cukup, maka 300 tahun, Ye Chen akan terus belajar. Dalam sekejap mata, 600 tahun telah berlalu. Darah ilahi akhirnya terserap, mari kita bicara setelah meninggalkan tempat ini. Melirik Ye Chen, melihat bahwa pihak lain masih memahami hukum emas, orang bijak perang kuku kuno menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Ye Chen akan memahami hukum emas, dan kemudian dia akan masuk bahaya, dan dia akan kehilangan kulitnya jika dia tidak mati lagi pula. Siapa yang tahu kemajuan abnormal apa yang akan dibuat dengan memahami hukum 5 elemen. Lantai 15 ruang bawah tanah tidak memiliki pintu masuk dan tidak ada pintu keluar.
Saat masuk, ada lorong. Setelah masuk, lorong itu akan hilang. Orang bijak perang kuku kuno terbang menuju tepi lantai bawah tanah ke-15, siap untuk menemukan jalan keluar. 700 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, sudah 20.000 tahun sejak Ye Chen datang ke lantai 15 di bawah tanah. Pada hari ini, tubuh Ye Chen bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia emas. Di lautan jiwa, sebuah bola logam seukuran sebutir beras lahir, memancarkan cahaya keemasan yang tajam, dan tersusun dalam sebuah cincin dengan pecahan dari 4 hukum besar lainnya. Mungkin untuk sesaat, mungkin untuk selamanya. Lapisan cahaya warna-warni redup berkedip-kedip di tubuh Ye Chen, dan setiap kali berkedip, Ye Chen merasa bahwa dia telah menyublim sekali. Dentur, tubuh spiritual Ye Chen secara ajaib meningkat dari puncak tingkat ke-9 ke tingkat sempurna dari tingkat ke-9 sejak itu, tubuh spiritual telah mencapai batasnya, dan tidak ada ruang untuk perbaikan, kecuali menjadi dewa sejati dan memadatkan tubuh ilahi. Tubuh pedang abadi gagal menembus, itu masih lantai 18, tapi tidak diragukan lagi mencapai puncak lantai 18. Cahaya warna-warni tidak hanya mengubah fisik Ye Chen, tetapi juga mempercepat kecepatan pemurnian darah dewa jutaan kali, tetapi cahaya warna-warni juga dikonsumsi dengan sangat cepat sehingga menghilang dalam sekejap mata. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerap pecahan hukum emas. Sekarang ranah hukum emas masih sangat lemah, dan tidak sama dengan 4 hukum utama lainnya. Saat ranah hukum emas membaik, harus ada lampu yang lebih berwarna. Satu-satunya yang disayangkan adalah tidak ada darah dewa yang cukup, dan darah dewa dalam tubuh baru saja dikonsumsi cukup sedikit, dan saya tidak tahu apakah mereka dapat memberikan nutrisi yang cukup. Sulit untuk memahami hukum emas, tetapi jauh lebih mudah untuk menyerap pecahan hukum emas. Setiap kali pecahan hukum emas diserap, cahaya warna-warni muncul di tubuh Ye Chen. Ye Chen merasakannya dia semakin dekat dengan dewa utama, seolah-olah hanya dipisahkan oleh lapisan tabir, terbukalah dunia baru. 1450